Global Fresh, Chapter 1. Pada Desember tahun 2050, sebuah ledakan supernova yang terjadi setengah juta tahun cahaya dari bumi memicu badai Kambrium global. Akibatnya, suhu bumi anjlok drastis, mencapai minus 60 hingga 70 derajat Celcius. Kota Tianai, salah satu kota di Tiongkok, salju tebal turun tanpa henti selama sebulan, membekukan kota dan menyebabkan kepunahan massal berbagai spesies, termasuk sebagian besar umat manusia. Di tengah bencana ini, Sang Yi, seorang pria yang sebelumnya tewas dikhianati oleh orang-orang yang ia bantu, mendapatkan kesempatan kedua. Setelah terlahir kembali, ia menyadari memiliki kemampuan manipulasi ruang. Dengan tekad kuat, Sang Yi mulai mengumpulkan persediaan dan membangun tempat perlindungan untuk menghadapi zaman es yang melanda dunia. Ia berjanji untuk membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya di masa lalu. Cerita dimulai ketika Sang Yi didatangi oleh tetangganya, seorang wanita cantik, dan mengetuk pintu apartemennya dan merayunya agar mau membuka pintu dan membantunya dengan memberikan makanan. Wanita itu meminta makanan kepada Sang Yi karena persediaannya sudah habis. Namun, ketika Sang Yi membuka pintu, sekelompok pemuda ormas yang telah bekerja sama dengan wanita tersebut langsung menyergapnya dan merampas seluruh stok makanannya. Salah satu dari mereka berteriak, "Matikan dia! Mayat pun bisa dimakan, jangan disia-siakan." Dengan kejamnya, mereka memutilasi Sang Yi hidup-hidup. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan santainya, "Ini makanan." Akhirnya ada makanan. Sang Yi yang tak berdaya hanya bisa mengerang kesakitan. Ia melihat wanita itu, berkata, "Akulah yang menyuruhnya membuka pintu. Kalian harus memberi aku lebih banyak barang." Dalam kondisi sekarat, Sang Yi menyadari betapa naifnya dirinya. Dengan penuh kebencian, ia bersumpah, "Jika ada kehidupan setelah ini, aku akan membalas kalian semua 100 kali lipat." Pandangannya pun menggelap. Tiba-tiba, Sang Yi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa ia masih hidup. "Ada apa ini? Bukankah aku sudah dibunuh oleh tetangga-tetangga kejam itu?" Gumamnya heran. Ia segera melihat tanggal di ponselnya dan terkejut. 12 November, tinggal sebulan lagi sampai dunia membeku. Sang Yi bergegas ke balkon apartemennya dan melihat sekeliling. Apakah aku telah terlahir kembali? Mengingat kejadian tragis yang menimpanya di kehidupan sebelumnya, Sang Yi merasa marah. "Aku dengan susah payah bertahan berkat koneksiku dengan kepala gudang supermarket yang membantu menyimpan semua stok persediaanku. Namun, hasilnya dirampas oleh sekawanan binatang berhati serigala. Bahkan mereka membagi-bagi dagingku sebagai santapan." Tekadnya pun menguat. Saat ini, prioritas utama adalah menjaga keselamatan, mengumpulkan cukup persediaan untuk bertahan hidup saat badai salju tiba, dan kemudian membalas dendam pada sampah-sampah itu. Ketika Sang Yi sedang memikirkan strategi bertahan hidup, tiba-tiba matanya terasa silau. "Ada yang aneh. Ada sesuatu yang masuk ke mataku," gumamnya sambil menggosok-gosok matanya. Setelah membuka mata, ia kebingungan melihat sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu ini, ruang lain. Dengan ini, aku bisa menyimpan sumber daya dalam jumlah tak terbatas. Dengan kemampuannya ini, Sang Yi pun berpikir untuk memindahkan semua stok di gudang supermarket tempat dia bekerja, agar tidak perlu khawatir soal persediaan makanan saat badai salju datang. Sebulan sebelum badai salju terjadi, Sang Yi memanfaatkan waktunya dengan membeli makanan mahal dan lezat sebanyak mungkin, berpikir bahwa setelah badai terjadi, uang tidak akan berharga lagi. Ia bahkan pergi ke hotel bintang 5 dan memesan banyak makanan. Para pelayan pun heran melihat Sang Yi makan dengan lahap, seolah ini adalah hari terakhirnya di dunia. Saat keluar dari restoran, ia diantar oleh pelayan yang memberinya kartu VIP sebagai penghargaan atas pembelian besar-besarannya. Namun, Sang Yi menolaknya. "Aku tak butuh hal-hal seperti ini," gumamnya, karena ia tahu dunia akan segera berubah. Di kejauhan, Yuking dan temannya melihat Sang Yi keluar dari restoran mewah. Teman Yuking berkata, "Lihat itu. Bukankah itu Sang Yi? Aku selalu mengira dia pria biasa, tapi ternyata dia orang kaya yang menyamar." Yuking merasa ada yang aneh. "Benarkah? Aku belum pernah melihatnya makan di tempat mewah sebelumnya."
aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Lumayan, kalau bisa dimanfaatkan. Tak lama kemudian, Yu Qing menghampiri Xiang Yi dengan senyum manis. Xiang Yi, kebetulan sekali, mau kemana kamu? Xiang Yi menoleh dan dalam hatinya bergumam, wanita ini, sok suci. Padahal hatinya kejam, sampai-sampai tubuhku dijadikan sup. Namun, ia berpura-pura lupa dengan peristiwa di kehidupan sebelumnya dan berkata dengan santai, aku mau belanja ke supermarket. Xiang Yi pun menunjukkan kartu VIP-nya, sengaja memancing Yu Qing dan temannya agar tertarik. Sesuai dugaannya, mereka langsung menyambar umpan itu. Oh, kebetulan sekali, kami juga mau ke sana, aku bisa bantu bawa beberapa barang, ujar teman Yu Qing. Tetangga harus saling membantu, bukan? Setelah Xiang Yi selesai berbelanja, Yu Qing dan temannya terkejut melihat jumlah belanjaannya yang luar biasa banyak. Seperti orang yang mau mengadakan pesta besar, gumam mereka. Xiang Yi hanya tersenyum dan berkata, aku membeli semua ini untuk berjaga-jaga jika terjadi badai salju. Cuaca memang sulit diprediksi. Yu Qing tertawa dan menanggapi dengan santai. Kalau tidak mau cerita, ya sudah. Tapi hari ini, aku sudah membantu. Nanti kamu harus ajak aku makan ya. Xiang Yi menyeringai, mungkin bulan depan bisa, jawabnya. Dalam hatinya, ia tertawa puas, bulan depan waktunya balas dendam. Dan chapter 1 pun berakhir. Support channel kecil ini dengan like, jika suka subscribe, jika kurang tinggalkan kritik sarannya di komentar.